Para pemirsa KKTV yang dirahmati Allah, cinta kepada Rasulullah itu membutuhkan ekspresi, dan ekspresi itu banyak wujudnya. Kalau tadi di awal disampaikan bahwa ada sahabat yang dalam tanda kutip nakal itu mengekspresikan cintanya dengan mengerjai Rasulullah, maka kalau kita peringatan pada Maulid pada saat ini kita ekspresikan dalam bentuk banyak pengajian dan juga kita banyak menggelar majelis sholawat. Maka ekspresi yang semacam itu justru lebih baik daripada mengerjai Rasulullah yang semacam itu. Maka ekspresi-ekspresi kecintaan itu yang sebenarnya oleh Rasulullah itu dimaklumi, dan Rasulullah tidak akan, kalau mungkin beliau hidup, beliau mungkin juga tidak akan menolak ketika umatnya mengekspresikan kecintaan kepada beliau dengan berbagai ragam bentuk begitu ya. Pernah dulu ada seorang sahabat, ini yang mungkin jadi perdebatan ya, ketika boleh hendak kita memuji Rasulullah, apalagi saat ini ketika peringatan Maulid itu ekspresi dilakukan dengan banyak pujian, dengan membaca tiba dan sebagainya. Dulu ada seorang sahabat yang itu membuat puji-pujian, kalau zaman sekarang seperti syair begitu, dan dibacakan di hadapan Rasulullah. Rasulullah ketika mendengar itu beliau tidak marah, beliau hanya tersenyum. Maka dalam konteks hadis, ketika Rasulullah menyaksikan perbuatan sahabat, kemudian beliau tidak marah, beliau mendiamkan, itu adalah pertanda bahwa beliau setuju, yang kita sebut dengan takrir beliau. Maka kita tidak perlu kemudian menanyakan ada atau tidak hadisnya, karena tidak semua hadis itu harus diucapkan oleh Rasulullah, tidak semua hadis itu harus dilaksanakan atau dilihat dari perbuatan Nabi. Diamnya Rasulullah ketika melihat para sahabat melakukan sesuatu, itu juga sebuah hadis. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada syarat yang harus dipenuhi, syarat pokok yang harus kita penuhi agar kita bisa meneladani Rasulullah. Di dalam Al-Quran yang sering kita dengar ketika Maulid, firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi telah ada dalam diri Rasulullah itu uswah atau teladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan akhirat, bagi mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingat Allah. Ini berarti apa? Tidak semua kita, meskipun kita ini umat Islam, tidak semuanya dari kita itu bisa meneladani Rasulullah. Kalau kita tidak memenuhi syarat tersebut, yaitu mengharapkan Allah dan mengharapkan dan mengorientasikan kehidupan kita semuanya ke akhirat. Ini syarat yang terakhir adalah wa dzakarallaha katsira, syaratnya adalah banyak mengingat Allah. Jadi 3 syarat itu harus dipenuhi agar kita ini bisa meneladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan kita. Keteladanan itu ya harus kita mulai dari diri kita sendiri begitu ya. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Misalnya dari hal-hal pribadi ya, kita bisa membaca atau belajar tentang akhlak Rasulullah, bagaimana beliau berperilaku kepada dirinya. Mulai dari cara berbicara beliau begitu ya, cara makan dan minumnya beliau begitu. Terus bagaimana juga beliau itu hidup dengan orang lain, hidup bermasyarakat, kemudian bagaimana cara berkeluarga beliau, terutama bagaimana cara beliau hidup dalam konteks kebangsaan misalnya ya, bagaimana beliau kemudian bersikap dengan orang yang berbeda agama. Ini semua penting kita pelajari agar misi Rasulullah yang rahmatan lil alamin itu benar-benar kita rasakan dalam kehidupan ini. Karena memang di tengah arus modern dan globalisasi, di mana arus hedonitas, di mana semua orientasi manusia sekarang ini banyak yang keduniaan, nilai-nilai semacam itu semakin dilupakan. Dan bagi kita umat Islam yang
jauh dari Nabi, jauh dari Rasulullah. Peringatan Maulid itu sangat penting untuk mengingatkan atau menumbuhkan dan mengenalkan generasi muda kepada Rasulullah. Karena kalau tidak dikenalkan, maka kecintaan itu tidak akan muncul. Dan jika kecintaan itu tidak muncul, maka kemungkinan untuk mengikuti beliau, untuk meneladani beliau itu mustahil untuk dilaksanakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam tausiah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mbak Siska. Baik pemirsa TV, setelah ini kita akan rehat sejenak untuk jeda iklan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Gagal TV.